Sebagai penghuni Jamrud Katulistiwa, kita tentu familiar dengan beragam peninggalan produk budaya historis. Beruntung, nenek moyang kita meletakkan pondasi integritas di saat hegemoni budaya lain datang silih berganti. Namun jauh akar dari ranting, kemajemukan tersebut kini seperti hilang saripati esensinya. Pelajaran makna tentang budaya lama tergerus globalisasi. Ambil saja contohnya mitos mandi kembang. Apa sih mandi kembang bagi masyarakat? Ya, mandi kembang itu menurut saya ya sebagai spiritual. Kalau mandi kembang tengah malam gitu kan, itu menurut saya sih sebagian dari penyucian diri ritual tadi. Proses dilakukannya sih malam-malam gitu. Khasiatnya ya, yang menurut saya tahu nih, untuk khasiatnya sendiri itu biar buat yang wanita-wanita malam itu biar dapat pelanggan gitu banyak, dan juga buat penglaris biasanya kayak gitu. Itu memang pernah ada cerita ya, legenda mungkin ya. Itu orang-orang terdahulu. Itu persyaratan buat sesuatu hal, orang yang mencari sesuatu. Jadi dia mencari sesuatu apa yang dia inginkan. Apakah dia pengen dipuja wanita, apakah mungkin juga supaya dirinya perkasa. Mungkin sebagian dari Anda akrab dengan irama dangdut tentang mandi kembang yang populer dibawakan Caca Handika. Frasa mandi kembang menggaung seantero negeri, seiring populernya lagu tersebut di dekade 90-an. Terlebih lagi, paket aroma mistis yang ditawarkan lewat salah satu bait liriknya, yakni Mandi Kembang Tengah Malam. Wow! Mandi kembang tengah malam, jangan kau lakukan kalau berharap maaf dari. Degradasi makna mandi kembang terjadi, seolah menabur bunga 7 rupa di bak, kemudian mengguyurkan airnya ke badan di malam hari adalah perbuatan klinik. Tak dapat dipungkiri memang, masyarakat lebih mengenal prosesi ini untuk tujuan-tujuan minor, seperti daya penglaris, pengasihan, atau kewibawaan. Hal tersebut diperparah dengan gembar-gembor praktek spiritual berbayar yang menghiasi iklan baris media surat kabar. Mereka menawarkan jalan pintas untuk kesuksesan hidup seseorang, tentunya dengan cara gaib lewat medium mandi kembang. Benarkah khasiat mandi kembang dapat dirasakan secara nyata? Sebelum membahas nilai magis mandi kembang, alangkah syahdunya jika kita menyentuh bunga sebagai pirantinya lebih dulu. Mendengar kata bunga, referen kita tentu mengarah kepada tanaman indah berwarna-warni. Namun sejatinya, bunga adalah alat reproduksi seksual pada tumbuhan, meliputi 2 organ vital putik dan benang sari. Dalam masyarakat urban, pengertian bunga tak sebatas alat reproduksi ataupun hiasan semata. Kembang telah dijadikan komoditi magis sebagai media segala ritual yang berbau metafisik. Siapa sangka di balik semerbak keharumannya, kembang menyimpan misteri besar, hingga stigma angker pun menyeruak. Beberapa jenis bunga sering dikaitkan dengan kemunculan makhluk dari dimensi lain. Pendek kata, aroma khas kembang tertentu dianggap sebagai datangnya makhluk gaib. Beberapa jenis bunga berikut memiliki nilai magis yang berbeda. Pertama, bunga kantil. Bunga inilah yang diyakini sebagian masyarakat mampu mengundang makhluk halus. Bahkan ada yang menganggap pohon bunga kantil menjadi favorit sosok yang terkenal menggunakan pakaian putih panjang. Bunga berwarna putih dengan aroma sedap ini sering dipakai untuk berbagai upacara ritual. Berikutnya, bunga melati yang kerap dijadikan media ritual. Hal itu tentu semakin memperkuat kesan mistisnya. Konon, makhluk halus akan datang jika aroma melati keras tercium. Bahkan dalam kepercayaan masyarakat tradisional, Nyi Roro Kidul sangat menyukai aroma melati. Jika kita mencium aroma wangi saat terjaga di dini hari, kemungkinan besar sumbernya dari bunga sedap malam. Kesan magis pasti muncul. Namun, menurut keyakinan masyarakat, bunga ini mampu menangkal santet. Tak ayal, beberapa orang memanfaatkan bunga berwarna putih ini sebagai hiasan rumah. Bunga Kamboja sering kita temukan di taman pemakaman,
asumsi masyarakat sedikit tergiring kepada anggapan nilai magis bunga tersebut. Bunga yang dipercaya mampu mengundang makhluk halus ini juga sering dijadikan campuran sesaji dalam ritual-ritual mistis. Lantas, dalam perspektif budaya Jawa, adakah hubungan kembang dengan makhluk gaib? Kita yakin masyarakat Jawa itu bahwa untuk mempersembahkan pada makhluk gaib itu, kesenangan mereka makanannya adalah bau kembangnya tadi. Jadi bau kembang itulah yang akan dimakan, kita persembahkan mereka, misalnya untuk ngajak mereka jangan mengganggu ya, jauh dari lingkungan kita. Itu kita berikan satu kompensasi ya, adalah bau kembang itu. Itu kepercayaan. Di masyarakat Jawa, mandi kembang bukanlah sebuah konsumsi tabu. Berbagai macam prosesi ritual dengan media bunga justru lebih memperkuat nilai filosofis dibandingkan nilai magisnya. Misalnya salah satu prosesi upacara pernikahan yang disebut Midodareni, sebuah proses menjelang akad nikah yang menggambarkan adanya bidadari turun ke bumi untuk mempercantik mempelai wanita. Ini sebetulnya kaitan dengan mandi yang tidak mandi biasa, tapi mandi dalam konteks ya, konteks spiritual ya. Contohnya kalau Midodareni, seorang calon pengantin wanita, bahkan prianya juga nanti mandi kembang gitu ya. Nah kembang itu dikumpulkan, lalu ditaruh di suatu tempat, mandinya pertama kali sore hari sebelum maghrib itu dengan satu air yang ditaburi bunga kembang ya. Nah kembang ini biasanya nggak sembarangan, kembang itu ada 5 yang penting untuk kaitannya dengan tadi ya, mandi yang tidak biasa ini, mandi kembang tadi. Misalnya adalah mawar merah, kemudian melati putih ya, kemudian kenanga ada yang hijau, ada yang hitam begitu. Lalu kembang kantil kuning dan putih. Kembang setaman yang terdiri dari macam-macam bunga seperti kembang kantil, melati, mawar, dan kenanga sudah menjadi hal lumrah sebagai sarana ritual mandi masyarakat adat. Namun bagi masyarakat urban, ritual dengan media bunga dilakukan secara pribadi agaknya mendapat stigma miring. Silang asumsi muncul dengan tuduhan bahwa seorang yang melakukan mandi kembang memiliki tujuan yang bersifat kegaiban. Jalan pintas seseorang yang sedang tertimpa masalah cinta, bisnis, karir, penyakit, hingga pengasihan. Praktek mandi kembang dapat membuka aura yang telah diyakini secara konvensional. Secara tak kasat mata, tubuh memiliki medan aura yang bisa tertutup oleh kotoran-kotoran batin. Konon, suasana hati kalut dan pikiran negatif akan menutup energi aura yang memancar dari dalam diri manusia. Di zaman yang sudah berkembang, tampaknya prosesi mandi kembang mengalami modifikasi. Setali 3 uang dengan manusia, kendaraan pun ada yang dimandikan dengan bunga setaman. Lazimnya adalah kendaraan baru. Mitos ini turun-temurun diyakini masyarakat tradisional semenjak mengenal kendaraan bermesin. Katanya motor atau mobil yang tidak dimandikan bisa celaka. Celaka yang dimaksudkan bukan hanya terjatuh dan mencelakai empunya, prosesi ini juga bertujuan agar kendaraan baru jauh dari para durjana. Sebagian besar orang tua yang masih memegang prinsip tradisi ini percaya, apapun benda mati termasuk motor, memiliki penghuni astral yang sewaktu-waktu dapat membahayakan. Mandi kembang adalah langkah preventif sebagai jaminan keamanan seseorang. Itu juga satu varian variasi bahkan pengembangan yang menurut saya salah juga begitu ya. Itu keterlaluan ya, supaya lepas dari itu karena mungkin disuruh sama dukunnya kali ya, cara bikin. Dan dalam tradisi Jawa nggak begitu sebetulnya ya. Nggak mungkin lah mobil dimandiin kembang gitu ya. Perspektif budaya Jawa menyimbolkan warna-warni bunga setaman memiliki makna filosofis tertentu, yakni menggambarkan 4 godaan nafsu kehidupan. Warna merah menggambarkan amarah, warna kuning berhubungan dengan kesenangan,
Warna hitam menyimbolkan nafsu yang berhubungan dengan makanan. Sedangkan warna putih adalah nafsu yang disebabkan dari indera penciuman. Mandi kembang adalah cara meredam berbagai macam nafsu lahiriah tersebut. Hal itu dikuatkan dengan uji ilmiah kepada bunga yang mengeluarkan aroma. Aroma wangi pada bunga ternyata dapat menimbulkan efek psikologis positif. Lelah dan stres dapat menimbulkan kegelisahan yang memicu insomnia. Menurut sebuah studi yang dilakukan oleh Departemen Fisiologi dan Patologi Universitas Paraiba Chaiksa, saat mandi kembang, seseorang juga akan menghirup aromanya, sehingga menimbulkan efek rileks. Ternyata mandi kembang dapat mengatasi iritasi kulit, menghaluskan dan dapat memberi warna segar pada kulit. Kandungan antioksidan dan senyawa antibakteri akan mengatasi iritasi dan gatal berlebihan. Bahkan, kelopak mawar mengandung feniletanol, senyawa yang menghambat timbulnya jerawat. Siapa sangka bunga mawar yang digunakan untuk sarana mandi kembang bisa membantu menurunkan berat badan. Selain meningkatkan metabolisme tubuh, kelopak mawar mampu memuaskan indera kita untuk mencegah makan berlebihan. So, bisa jadi cara alternatif mengurangi nafsu makan. Pemirsa, ternyata stigma tentang mandi kembang tak selalu negatif. Dari perspektif budaya dan ilmiah, mandi kembang dipandang memiliki segudang manfaat secara ragawi maupun batin. Itulah tadi Misteripedia mengenai mandi kembang versi On The Spot. Saksikan terus On The Spot biar terus update info misteri, wow, dan kekinian.